Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali di pembelajaran subtema 3 tema 1 kelas 3 SD. Kali ini kita akan membahas tentang daur hidup kata anak-anak. Kalian apakah pernah melihat kata? Ya, betul. Kata sering kali kita temukan kalau kita pergi ke sawah. Atau ketika musim penghujan, itu biasanya juga sering muncul di sekitar rumah kita. Atau kalau kalian tinggal di dekat rawa, di dekat danau, itu pasti banyak sekali yang namanya kata anak-anak. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Apa kamu masih ingat pelajaran yang kemarin, anak-anak? Betul, kemarin kita belajar tentang daur hidup hewan apa, anak-anak? Daur hidup hewan kupu-kupu. Jadi ternyata hewan kupu-kupu itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat luar biasa. Mengapa Pak Guru katakan luar biasa? Karena yang tadinya itu telur, kemudian menjadi ulat, itu bisa berubah menjadi kepompong. Nah, yang tadinya ulat kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu, di mana sayap kupu-kupu ini sangatlah indah, anak-anak. Nah, ini sangatlah indah. Ini luar biasa sekali. Yang ulat itu kalau kita sering lihat di sekitar kita itu pasti akan dijauhi orang. Wah, jangan, itu bikin gatal nak, jangan dipegang. Tapi kalau udah lihat kupu-kupu, wah pasti sangat senang sekali. Nah, kemarin kita belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Sekarang kita akan belajar tentang daur hidup kata, anak-anak. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kata sering kita temui di tempat-tempat yang lembab. Apalagi kalau musim penghujan, kalian akan mudah menemukan kata. Dan kata itu jenisnya ada banyak, anak-anak. Ada yang warnanya hijau, kemudian di kakinya ada yang selaput seperti ini. Ini biasanya hidup di hutan hujan tropis, anak-anak. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat video terlebih dahulu. Video ini menjelaskan tentang apa ya? Ya, kita simak dulu, oke? Anak-anak, ini adalah telur kata, anak-anak. Telur kata itu kalau diteliti menggunakan mikroskop, kemudian direkam, nanti akan terlihat perkembangan dan pertumbuhan di dalam telur kata itu. Nah, kalian lihat di sini telur kata yang tadinya di dalamnya itu hanya ada satu titik saja, sekarang sudah terbelah-belah seperti itu. Nah, itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga apa? Sehingga telur yang tadinya itu hanya satu bagian, dia bisa berkembang menjadi seperti ini. Kita lihat saja, anak-anak. Nanti bentuknya akan jadi seperti apa. Di dalamnya dia sudah bergerak-gerak sendiri. Nah, seperti apa? Kalau sudah menetas, dia akan keluar dari cangkang telurnya. Itulah, itu seperti itu. Kemudian, dia akan bisa berenang sendiri, anak-anak. Ini adalah kumpulan-kumpulan berudu. Berudu itu bahasa Indonesianya dari kecebong. Nah, berudu itu dia tumbuh kakinya, anak-anak. Ini coba lihat itu. Di atas itu dia tumbuh kakinya. Setelah tumbuh kakinya, dia berenang-renang. Itu kakinya sudah mulai kelihatan kecil gitu. Nah, dia juga makan rumput-rumput, makan lumut juga. Nah, ini coba lihat itu kakinya dia mulai tumbuh semakin panjang. Nah, ini proses berudu berubah menjadi kata muda. Nah, saya Pak Guru percepat saja. Nah, jadi nanti akan tumbuh kaki seperti ini, kaki depan dan kaki
belakang anak-anak. Nah, dia akan tapi masih bisa berenang. Nah, tapi dia bisa berdiri di atas batu sekarang anak-anak, dan dia masih punya ekor. Ini katak muda. Nah, lihat ekornya ini panjang sekali. Nah, ini dia sudah mulai tumbuh mau menjadi katak dewasa. Maka dia belajar bagaimana caranya menghirup udara bebas. Kalau selama ini dia bernapas di dalam air anak-anak, dan dia mau mencoba untuk bernapas di atas air, sehingga dia belajar bagaimana caranya menghirup udara. Tuh terlihat. Dan lama-kelamaan dia akan muncul di atas air seperti ini. Walaupun ekornya masih ada tetap panjang anak-anak. Nah, seperti itu. Dia nanti akan jadi katak dewasa, dan ekornya itu akan mengecil dan terlepas sendiri anak-anak. Itu videonya anak-anak, semoga anak-anak bisa paham. Nanti setelah ini akan Pak Guru ulangi lagi. Ya, ini anak-anak, kalau kalian lihat di buku tema 1, nanti akan ada gambar seperti ini anak-anak. Gambar seperti ini, yaitu kehidupan katak itu diawali dari telur, kemudian berubah menjadi berudu yang bisa berenang kayak kecebong itu. Nah, berudu kemudian tumbuh kakinya seperti yang di video tadi, itu menjadi seperti katak tapi masih memiliki ekor anak-anak. Nah, akhirnya setelah dia menjadi katak dewasa, ekornya ini terlepas. Ini sudah nggak ada ekor lagi anak-anak. Dia sudah menjadi katak dewasa. Gimana? Kira-kira luar biasa apa tidak? Seperti ini. Ya, betul. Luar biasa sekali ya anak-anak. Karena di sini katak itu bisa berubah, yang tadinya hanya jadi telur itu bisa menjadi katak dewasa. Nah, ini telurnya anak-anak. Ini telur katak. Ini sering kita temukan kalau musim penghujan itu di kolam depan kelas 2 itu. Nah, di sana ada telur katak yang mirip jelly anak-anak, tapi ini bukan jelly, itu adalah lapisan pelindung telur katak. Nah, telur katak ketika sudah menetas dia akan menjadi berudu. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini, tapi kalau kita lihat seperti yang ada di kolam depan kelas 2 itu, nanti kalian akan lihat hitam-hitam kecil-kecil seperti ini. Seperti itu. Ini namanya berudu. Nah, berudu dia akan berubah menjadi katak muda, di mana di sini ditandai dengan masih adanya kaki, tumbuhnya kaki, dan masih adanya ekor anak-anak. Nah, setelah ekornya terputus, dia akan menjadi katak dewasa. Ternyata anak-anak, katak itu terdapat banyak jenisnya, banyak warnanya, kemudian banyak polanya di atas kulit katak itu. Tapi biasanya kita harus hati-hati, ada beberapa jenis katak itu yang kulitnya beracun anak-anak. Jadi kalian tidak boleh sembarangan memegang katak, walaupun ada juga di sekitar kita yang menernakkan katak. Nah, jadi katak itu ada yang diternakkan untuk dijual ke luar negeri. Seperti itu anak-anak. Itu kesimpulannya adalah ternyata yang namanya katak itu memiliki 4 tahapan daur hidup, yaitu dari telur, berudu, katak muda, sampai menjadi katak dewasa. Nah, di sini perubahan bentuk katak itu bentuknya sangat berbeda. Maka ini biasa kita sebut sebagai metamorfosis. Karena diawali dari telur, kemudian jadi berudu, kemudian jadi katak muda sampai katak dewasa. Bentuk antara berudu dengan katak dewasa itu sangat berbeda, bahkan tempat hidupnya berbeda. Kalau berudu itu harus di air, tapi kalau katak dewasa sudah bisa hidup di daratan. Ya, anak-anak, tugas kali ini adalah anak-anak menggambar satu fase kehidupan katak yang kamu sukai. Kamu boleh gambar telur kalau kamu sukanya telur. Kamu boleh menggambar berudu kalau kamu sukanya berudu. Kamu boleh menggambar katak muda kalau kamu suka
katak muda, atau bahkan kalau kamu suka bentuk katak yang sudah besar tanpa adanya ekor, kamu bisa menggambar katak dewasa. Nah, silahkan gambar salah satu fase kehidupan katak yang kamu suka ini di buku gambar atau di kertas HVS. Kemudian minta tolong orang tuamu untuk memfotokan gambar yang sudah kamu buat, kemudian mengirimkannya ke Microsoft Teams. Oh iya anak-anak, kalau kalian tidak punya buku gambar atau kertas HVS, boleh juga menggambarnya di buku tulis anak-anak. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.